Pagi, Pak. Nah, hari ini kita akan membahas tentang uji McNemar, ya, yaitu hipotesis komparatif, kategorik, berpasangan dengan prinsip ya 2x2 ya. Jadi 2 kolom 2 baris ya. Jadi uji Neymar ini yaitu di mana kita melakukan uji terhadap data yang kita dapatkan melalui pre dan post test. Jadi sebelum dan sesudah dilakukan ya. Misalnya dalam promosi kesehatan, pendidikan kesehatan, yaitu kita sebelum melakukan penyuluhan dan sesudah melakukan penyuluhan. Nah, pada waktu yang lalu kita membahas tentang penggunaan t-test ya. Sebelum dan sesudah juga, tetapi datanya bersifat numerik ya. Jadi variabel bebasnya kategori, kemudian numerik. Nah, kali ini kita akan membahas yang kaitannya juga hampir sama, yaitu sebelum penyuluhan dan sesudah penyuluhan. Ya. Baik, kita bahas saja kasusnya. Ya. Ini ada sebuah kasus, yaitu mengenai peran penyuluhan terhadap pengetahuan responden. Ya. Sebelum penyuluhan, terlebih dahulu Anda mengukur tingkat pengetahuan responden yang dikelompokkan menjadi pengetahuan yang baik dan pengetahuan yang buruk. Jadi kita kelompokkan bahwa sebelum dilakukan penyuluhan, kemudian kita lakukan tes, ya. Kemudian nanti setelah beberapa saat, ya di 1 bulan, ya setelah lakukan penyuluhan, maka kita berikan lagi tes yang sama, ya. Baik itu pengetahuan, sikap, ya. Kemudian setelah dilakukan penyuluhan, Anda kembali melakukan pengukuran tingkat pengetahuan. Ini yang kedua. Jadi 2 tahap. Pertama dan kedua, ya. Jadi pengetahuannya. Ya. Nah, kemudian Anda uji yang digunakan untuk menentukan variabel yang dihubungkan tingkat pengetahuan kategorik ya dengan waktu penyuluhan, ya. Kemudian yang kedua menentukan jenis hipotesis komparatif, menentukan masalah skala variabel yaitu bersifat kategorik, menentukan berpasangan ya karena dia sama ya sama respondennya, kemudian menentukan jenis 2x2 ya. Kesimpulan kita bahwa jika P dikali K ya, atau pada soal ini adalah 2x2 baris dan kolomnya ya. Uji yang digunakan adalah uji McNemar ya. Uji McNemar ini, adapun langkah-langkah yang kita lakukan dalam melakukan uji McNemar ini, yang pertama adalah kita buka file McNemar-nya, ya. Kemudian analyze, kemudian descriptive statistik per step, kemudian masukkan variabel free ke dalam row, ke dalam baris, ya. Kemudian masukkan variabel post, ya, post test ya, ke dalam kolom, ya. Kemudian aktifkan kotak statistik, bukan kotak, ya, tapi kotak statistik. Ya, kita perbaiki dulu, ya. Kotak statistik, ya. Kemudian tadi ini juga kita perbaiki. Pengetahuan responden sebelum penyuluhan terlebih dahulu mengukur tingkat pengetahuan responden dikelompokkan menjadi pengetahuan baik. Melakukan penyuluhan, Anda kembali melakukan pengukuran tingkat pengetahuan baik dan buruk, ya. Kemudian ini kategori waktu, ya. Ini ya, waktu penyuluhan. Jadi kita lihat. Masuk. Kemudian tadi lalu pilih McNemar pada bawah kotak, lalu klik continue. Nah, ini contohnya ya. Jadi pengetahuan sebelum penyuluhan, kemudian pengetahuannya baik. Pengetahuan 1 ini sebelum, pengetahuan 2 itu sesudah ya. Nah, kemudian ini hasilnya. Kemudian untuk v-value-nya kita lihat di wilayah sini ya. 0,754 ya.
Jadi nilai V-value-nya itu lebih besar dari 0,05 ya. Jadi tidak ada hubungan ya. Nah, sekarang kita lihat berdasarkan pada prakteknya ya. Kita praktekkan sekarang. Kita ambil datanya. Ya, ini datanya. Di sini Anda berikan tadi sebelumnya ini kita lihat di sini Anda lihat pada value ini Anda klik di sini yang pengetahuan itu 1 atau 2 boleh ya, tapi yang penting konsisten. Misalnya kalau dia 1 nilainya baik, kemudian 2 buruk ya. Anda klik sini, Anda tambahkan ya. Nah, demikian juga ini pengetahuan 2. Yang 2, saya klik juga, demikian juga ya. Nah, baik, buruk ya. Kemudian pada bisa dilihat ya. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Sekarang langkah-langkah berikutnya adalah sesuai dengan tadi. Yaitu kita lihat kok tidak kelihatan ya. Nah, analyze, kemudian descriptive, kemudian cross step, kemudian Anda masukkan sini pengetahuannya pada row yang pre, ya. Kemudian postnya Anda masukkan pada kolom, ya. Kemudian Anda lihat di statistik. Statistiknya ini Neumar harus Anda centang, ya. Make Neumar. Nah, Make Neumar ini yang harus diklik, kemudian klik OK, ya. Kemudian Anda klik OK. Ini hasilnya. Dari hasil ini hasilnya. Nah, ini sama dengan yang kita lihat pada tabel yang tersedia ini. Jadi hasilnya seperti ini, saya pindahkan pengetahuan sebelum dan sesudahnya. Jadi pengetahuan sebelum yang baik dengan pengetahuan sesudah yang baik ada 28 ya. Kemudian pengetahuan sebelum dengan pengetahuan sesudah yang buruk adalah 4. Demikian juga pengetahuan sebelum yang baik 26. Jadi sebelum diberikan post test mereka sudah baik ya. Kemudian pengetahuan sebelum, kemudian pengetahuan sesudah yang buruk ya, ini ada 2 ya. Jadi totalnya ada 40 responden ya. Jadi total pengetahuan baik ada 34 setelah dilakukan penyuluhan, sementara di pengetahuan sebelum itu ada 32 ya. Jadi ini pengetahuan sesudah dilakukan penyuluhan yang baik itu ada 34, sementara pengetahuan sebelum penyuluhan itu pengetahuan yang baik ada 32. Kemudian pengetahuan yang buruk sebelum diberikan penyuluhan ada 8. Kemudian pengetahuan sesudah diberikan penyuluhan pengetahuan buruk ada 6 ya. Nah, jadi hasil chi-square testnya adalah 0,754 ya. Ya. Jadi
interpretasi dari data yang kita dapatkan adalah bahwa output bagian pertama menunjukkan, ya, output bagian pertama menunjukkan hasil tabel silang dari responden dengan pengetahuan sebelum penyuluhan baik dan sudah penyuluhan baik ada 28 orang ya. Kemudian responden dengan tingkat pengetahuan sebelum penyuluhan baik dan sesudah penyuluhan juga baik ada 4 orang ini ya, dan seterusnya. Ini diinterpretasikan sesuai dengan baris dan kolomnya ya. Nah, ini yang diinterpretasikan dari tabel tersebut ya. Kemudian tabel 2 ini menunjukkan ya, hasil uji McNemar, angka signifikansinya menunjukkan pada angka 0,754. Karena nilai P-nya, ya, P-nya ini yang maksudnya P 0,754 ini lebih besar daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan antara sebelum dan sesudah penyuluhan tidak berbeda secara bermakna. Nah, sehingga penelitian ini menunjukkan kalau kita buat dalam laporan hasil penelitian, maka bentuk tabelnya seperti ini. Jadi kita jelaskan pengetahuan sebelum baik, sesudah ada 28 orang ya. Kemudian pengetahuan sebelum penyuluhan yang buruk. Nah, ini ada 4. Nah, demikian seterusnya. Nanti pengetahuan sebelum penyuluhan yang baik ada 6. Ya. Kemudian pengetahuan yang buruk setelah penyuluhan ada 2. Nah, ini tabel ini bisa kita jelaskan dalam laporan penelitian. Ya. Demikian materi kita. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan materi ini. Saya persilakan. Ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan?